Halo, selamat siang Pak James. Perkenalkan, nama saya Raul Aiman Huraibi. Di atas saya ada teman saya bernama Arlen Samuel, dan di bawah saya ada teman saya bernama Ahmad Azmi Irham Syah Lubis. Saya di sini berbicara bukan buat basa-basi ya, tapi di sini saya lagi presentasi. Nah, di sini kami akan membahas mengenai thrifting yang menjadi rencana bisnis kami kali ini, yaitu slot thrifting. Kami dari kelompok Serigala, ceritanya tentang pitching investor. Bisa di next, Kak Arlan? Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberitahu ada table of contents-nya. Yang pertama yaitu ada strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunity, yang keempat ada threat, dan yang kelima ada strategi. Bisa di next, Kak Arlan? Oke, di sini ada strength dan weakness ya. Akan dilanjuti oleh Kak Irham. Silahkan Kak Irham. Oke, terima kasih Kak Raul. Nah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan strength and weakness. Next. Yang pertama ada strength, benefit yang didapat. Yang pertama adalah dapat menekan limbah sampah, harga relatif murah. Tersedia banyak model yang berbeda menyesuaikan dengan selera. Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bisa mendapat produk branded maupun dari desainer ternama. Yang terakhir, mudah didapat online maupun offline. Next, Arlen. Nah, selanjutnya ada weakness. Weakness yang pertama yaitu thrifting identik dengan karung yang kebanyakan orang berpikir kalau karung itu kotor. Yang kedua, hanya tersedia satu set dan satu model. Jadi lumayan susah mencari size yang fit. Yang ketiga, rentan mendapat barang defek maupun noda. Dan yang terakhir, jika tidak dibersihkan dengan benar, bisa menyebabkan iritasi kulit. Next. Nah, selanjutnya ada opportunity and threat. Jadi next, Arlen, ke Arlen. Oke, siap. Nah, selanjutnya ada opportunity, yaitu kesempatan yang ada di depan mata. Kesempatan yang pertama yaitu masih banyak orang yang belum tahu tentang thrifting. Nah, yang kedua, bisa jadi alternatif dari fast fashion. Selanjutnya, solusi juga untuk kaum mending, karena harga relatif murah dan ramah di kantong. Yang keempat, persaingan masih sedikit, karena masih banyak orang yang belum tahu tentang thrifting itu sendiri. Nah, yang terakhir, culture konsumtif masyarakat sekitar. Tidak harus lebaran untuk beli baju. Next. Bisa dilanjut Kak Irham? Ya. Nah, selanjutnya ada trade. Yang pertama yaitu persaingan dengan brand lokal. Yang kedua, termasuk ilegal karena tidak ada pajak. Yang ketiga, ada barang yang harganya relatif mahal karena label painted. Yang terakhir, yaitu banyak barang KW dan fake yang sering kita temukan ya.
Oke, terima kasih untuk penjelasannya Kak Irham. Nah, sekarang kita akan membahas tentang strategi ya, guys. Yang akan dilanjuti oleh teman saya di sini, Kak Arlan. Oke, silakan Kak Arlan. Terima kasih Kak Raul. Dan sekarang saya mau membahas soal strategi. Strategi adalah hasil pengembangan matriks analisa SWOT pada thrifting. Yang pertama ada kekuatan. Yang pertama dapat menekan limbah sampah. Terus kedua harga relatif murah. Selanjutnya tersedia banyak model yang berbeda menyesuaikan dengan selera mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Keempat, bisa mendapat produk branded maupun dari desainer ternama. Kelima, mudah didapat online maupun offline. Habis itu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ada thrifting, identik dengan karung yang kebanyakan orang berpikir kalau karung itu kotor. Habis itu kedua, hanya tersedia satu set dan satu model, jadi lumayan susah mencari size yang fit. Habis itu ketiga, rentan mendapat barang defect maupun noda. Habis itu keempat, jika tidak dibersihkan dengan benar, bisa menyebabkan iritasi kulit. Selanjutnya ada peluang. Pertama, masih banyak orang yang belum tahu thrifting. Kedua, bisa jadi alternatif dari fast fashion. Bisa ketiga, solusi juga untuk kaum mendang-mending karena harga relatif murah dan ramah tamah di kantong. Keempat, persaingan masih sedikit. Kelima, kultur konsumtif masyarakat sekitar tidak harus lebaran untuk beli baju. Habis itu ada ancaman. Yang pertama, persaingan dengan brand lokal. Kedua, termasuk ilegal karena tidak ada pajak. Ketiga, ada barang yang harganya relatif mahal karena label fintech. Habis itu ada SO strategi. Yang pertama, membuat promo bundling. Kedua, memberi merchandise pada setiap pembelian. Ketiga, membuat iklan di sosial media. Keempat, menyediakan segala kebutuhan fashion dari modern, vintage, branded, dan non-branded. Terus ada strategi. Yang pertama ada menjamin keaslian barang branded ternama. Yang kedua, menonjolkan barang-barang branded ternama. Terus selanjutnya ada WO strategi. Yang pertama, menyediakan pelayanan sistem COD. Kedua, ada menanyakan kebutuhan customer di sosial media. Dan ketiga, memberi jaminan kebersihan, harga terjangkau, dan siap pakai. Bisa ada WT strategi. Yang pertama, memajang pakaian sesuai dengan jenisnya. Kedua, mengedukasi para customer cara membersihkan barang thrifting. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, terima kasih Kak Arlan untuk penjelasannya. Jadi ini kita semua udah selesai ya, guys ya. Sudah? Nah, terima Udah kasih dong. untuk penjelasannya Kak Arlan dan Kak Irham ya. Di sini saya saya langsung saya tutup ya, guys. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Selamat Pak siang. James.